Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Adi Pratama dari Offering E29. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam perspektif Islam. Yang pertama, pengertian korupsi. Menurut KBBI, korupsi berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara oleh perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Yang kedua, terdapat bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ialah bentuk golul atau penggelapan. Yang kedua, riswah atau suap. Yang ketiga, hadiah atau gratifikasi. Yang keempat adalah sarikah atau pencurian. Yang keempat ialah khianah atau kecurangan. Adapun hukuman bagi para pelaku korupsi dalam pandangan Islam, yaitu dalam Quran Surat Al-Nur ayat 38 dijelaskan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Adapun motif-motif korupsi, yang pertama ialah motif internal, yaitu sikap terlalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap hidup konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, dan hilangnya nilai kejujuran. Yang kedua, terdapat motif eksternal, yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, dan penegak hukum yang lemah. Adapun bahaya korupsi bagi kehidupan. Bagi individu, yaitu dapat menghancurkan dirinya, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarga serta keturunannya. Bagi generasi muda, jika korupsi sudah menjadi budaya, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Bagi masyarakat, yaitu setiap individu dalam masyarakat akan mementingkan dirinya sendiri atau egois, tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus, adanya perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam pendapatan, praktis, atau kekuasaan lain-lain. Bagi sistem politik, masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpinnya sehingga mereka tidak akan patuh dan tunduk kepada otoritas mereka. Bagi sistem birokrasi, administrasi, kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik, meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kemarahan sosial. Bagi sistem perekonomian, berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, pertumbuhan ekonomi rendah. Adapun upaya menumbuhkan budaya anti korupsi, yang pertama budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa berperilaku jujur sehingga layak dia disebut orang yang jujur. Sementara kedustaan itu akan membawa kepada keburukan dan keburukan akan mengantarkan kepada api neraka. Seseorang yang senantiasa berperilaku dusta, pantas dia disebut orang yang pendusta. Yang kedua yaitu dengan memegang teguh amanah. Amanah kepada siapa? Yang pertama manusia terhadap Tuhan, yang kedua manusia terhadap orang lain, dan yang ketiga manusia terhadap diri sendiri. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.